Terima kasih atas kehadirannya pada acara pembekalan KKN hari ini. Sebagai acara yang pertama adalah nanti akan kita mendengarkan arahan dari Ibu Dekan. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk ke materi pembekalannya. Setelah itu nanti kita diskusi, kalau misalnya ada tanya jawab, supaya jelas, diharapkan hari ini bisa kita clearkan semuanya, sehingga kita langsung bisa terjun melaksanakan KKN di semester ini. Untuk menghemat waktu, kita mulai dengan arahan dari Ibu Dekan. Dengan segala hormat, kami mohon kesediaan Ibu Dekan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bungaran selaku moderator untuk kegiatan pembekalan hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita hadir walaupun melalui Zoom ya, untuk mengadakan pembekalan KKN yang dalam hal ini adalah masih dalam KKN edisi COVID-19. Nah, ini tahap ketiga ya, tahap ketiga karena sampai saat ini kita masih mengalami pandemi ya, karena COVID-19 ini belum, virus Corona hari ini masih belum hilang, sehingga untuk memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan, maka kita coba untuk mengadakan kegiatan pembekalan KKN ini secara daring. Jadi walaupun dengan kondisi saat ini, kita tetap melaksanakan kalender-kalender akademik, ya, kegiatan-kegiatan akademik itu harus tetap berjalan. Untuk KKN kali ini itu tercatat 72 mahasiswa, ya, yaitu teknik perminyakan ada 1 mahasiswa, teknik lingkungan 9, teknik kimia 14, teknik industri 48. Saya boleh share ini Pak, materi, bukan materi sih apa, tentang kondisi yang ada, Pak Bung? Ya, sebentar Bu, berarti saya keluar dulu Bu ya. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, sudah terlihat Pak? Belum Bu, lagi proses Bu. Ya, sudah Bu. Oke. Untuk kali ini ya, yang edisi COVID-19 khususnya di semester genap tahun akademik 2020-2021 ini, itu adalah tahap ketiga ya, karena kita masih belum melakukan secara offline ya. Dalam hal ini pembekalan kita lakukan secara daring. Sebentar, ini kok nggak jalan. Oke, terlihat Pak? Terlihat Bu. Ya. Nah, yang saya cintai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun kali ini pelaksanaan daripada KKN itu kita dasarkan ya pada surat edaran rektor, yaitu nomor 002 garing 3 Romawi garing 2020 garing UBJ yang tertanggal 16 Maret 2020 tentang kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan Ubarajaya.
Kemudian surat nota dinas dari Wakil Rektor 1 tentang tugas pengganti KP magang atau KKN ya, yang di awal tahap pertama ini dikeluarkan pada tahun semester genap 2019-2020. Kemudian ada petunjuk lisan dari Wakil Rektor 1, kemudian adanya surat edaran ya dari Dirjen Dikti tentang pencegahan penyebaran virus Corona 19 di perguruan tinggi Kemendikbud. Nah, ini dasar-dasar pelaksanaan kita sehingga pelaksanaan KKN kali ini mungkin tidak seintens waktu sebelum adanya pandemi. Kemudian kegiatan-kegiatan ya. Nah, ini tujuan umum daripada pelaksanaan KKN ini pertama adalah pemberdayaan personal ya, meningkatkan kompetensi dari peran mahasiswa yang diharapkan sebagai agent of change untuk masyarakat, meningkatkan jiwa kerelawanan dan kemampuan kolaborasi ya, interprofesional dan transprofesional, memacu kontribusi konkret mahasiswa dalam penanganan COVID-19 dan peningkatan literasi dan numerasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kapasitas pengetahuan, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Nah, ini kaitannya dengan protokol kesehatan ya, mungkin nanti secara rinci akan dibahas lebih lanjut dengan Wakil Dekan 3 Pak Bungaran selaku koordinator pelaksanaan KKN edisi 3 COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan institusi, memperkuat kontribusi dari Ubarajaya dalam hal ini ya, penanganan COVID-19 dan juga implementasi kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, untuk KKN kali ini memang tidak dilaksanakan full secara pada umumnya ya, tetapi kita lakukan nanti dengan protokol-protokol kesehatan dan juga kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini kita coba lihat ada beberapa tujuan khusus yang juga mungkin nanti akan dibahas secara rinci oleh Pak Bungaran ya, salah satunya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan cara pencegahan COVID-19, mempraktekkan pembuatan media edukasi, merancang dan membuat aplikasi, membuat APD dan sebagainya di sini ya. Nah, nanti akan dibahas lebih detail ya. Yang jelas adalah di sini kita lihat membangun kerjasama ya, baik dengan media online maupun media elektronik untuk mempublikasikan hasil. Nanti hasil akhir daripada kegiatan ini diharapkan dapat dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun di media-media online lainnya. Mungkin temanya nanti diberikan oleh Pak, temanya secara umum ya, seperti ini, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta untuk adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini ada tema khusus untuk KKNT COVID-19, baik itu pertama mengenai kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ya, pendidikan selama COVID, kemudian penyusunan sistem informasi, pentaatan hukum selama COVID, terjun langsung sebagai relawan, pengajaran literasi dan numerasi untuk murid SD, ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya pada kegiatan KKN kali ini, walaupun nanti bentuknya sesuai dengan arahan dari Wadik 3. Dan juga kondisi lapangan tentunya. Nah, target atau output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan dan penguatan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19
khususnya di pemerintah atau desa-desa yang kalian kunjungi. Kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID, meningkatnya peran sivitas akademika UBJ dalam upaya pencegahan COVID-19. Nah, ini tujuan utamanya. Yang seperti kita ketahui bahwa dampak pandemi ini selama hampir setahun lebih ya, kita mengalami dengan adaptasi kehidupan baru ini ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya ulangi, mungkin kalian juga sudah sering mendengar, tetapi kadang terabaikan, seperti kasus sekarang ini setelah adanya kegiatan atau hari raya, maka timbul lonjakan-lonjakan lagi mengenai jumlah penderita COVID ya. Nah, ada daerah-daerah yang saya tahu, misalnya Kudus ada lockdown ya. Nah, itu ada karena di sini kesadaran dari masyarakat ya, yang perlu kita mengunggah ya di sini supaya masyarakat sadar akan kesehatan, khususnya adanya virus corona ini. Itu barangkali yang saya sampaikan sedikit mengenai pembukaan kali ini ya. Semoga pelaksanaan hari ini KKN yang akan dilaksanakan mulai adanya pembekalan hari ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal dan selanjutnya nanti akan diberikan materi oleh Pak Bungaran mengenai tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan ya setelah pembekalan hari ini. Dan mohon saya minta perhatian daripada adik-adik mahasiswa ya supaya memperhatikan apa yang nanti dipaparkan oleh Wadek 3, karena itu pentingnya ya, pentingnya bagaimana kita nanti berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi di dalam pelaksanaan KKN ini ya. Jadi kemungkinan nanti ada juga kelompok-kelompok yang dicampur ya, tidak hanya satu prodi tapi ada beberapa prodi, sehingga diharapkan kalian dengan adanya kegiatan KKN ini bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita dapat bekerja sama, berkolaborasi, kemudian memilih hal-hal yang menjadi kesepakatan daripada tim ya untuk melaksanakan kegiatan KKN kali ini. Mungkin itu barangkali ya, semoga pelaksanaan kali ini berjalan walaupun saat ini dari tiga kegiatan, maka ini yang paling kecil ya Pak Bungaran ya. Iya. Yang paling sedikit untuk kegiatan KKN kali ini, tapi semoga ini menjadi hal yang walaupun sedikit tapi ada hal-hal yang nantinya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, karena dari 2 pengalaman, jadi mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa melihat dulu ya hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Jadi jangan sampai kegiatan ini mengulang sesuatu yang sudah ada, kalau bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya, yang baru dan bermanfaat tentunya bagi desa yang kita kunjungi. Jadi nanti setelah kalian mungkin punya referensi, jadi nanti bisa apa yang harus kita lakukan ya dari tim itu untuk dapat membantu pihak desa di dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Jadi kalau bisa adalah menghasilkan sesuatu yang baru ya, jangan mengulang sesuatu yang ada. Walaupun nanti adanya permintaan, tapi tentunya ada sesuatu yang berbeda yang saya harapkan ya. Jadi nanti ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi ini adalah nilai lebih juga dari kelompok tahap 3 ini. Semoga kami berharap
kegiatan KKN kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, ya, lebih mendapatkan hal-hal yang baru dan juga tentunya bermanfaat. Demikian, semoga adik-adik sekalian di dalam melaksanakannya dapat melakukannya dengan baik. Saya hanya berpesan jaga nama baik alma mater, ya, kemudian kesopanan mohon dijaga, dan juga satu lagi adalah yang paling penting adalah jaga kesehatan, jangan sampai kalian juga tertular, ya. Dalam hal ini kalian akan memberi satu edukasi kepada masyarakat di desa, tetapi kalian sendiri juga harus punya sesuatu untuk menjaga diri kalian sendiri dari COVID-19 ini. Jaga kesehatan, ya, semangat walaupun dengan kondisi sekarang, dan semoga dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih baik. Maka dengan ini secara resmi untuk acara pembukaan KKN dan juga pelaksanaan KKN di tahap ketiga edisi COVID-19 tanggal hari ini Senin, ya, tanggal 7 Juni 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, selamat ber-KKN, semoga sukses dan bermanfaat. Terima kasih Pak Bungaran, dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Dekan yang sudah berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini. Poin utama yang disampaikan Bu Dekan adalah yang pertama, kita harus menjaga kesehatan dalam pelaksanaan KKN semester ini. Kemudian kita diminta untuk menjaga nama baik Bu Bara, ya, kesopanan, kedisiplinan, komitmen, janji, itu semua harus kita tepati, sehingga pelaksanaan KKN ini memberikan citra yang baik kepada pihak desa di mana nanti kita melaksanakan KKN ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dekan atas arahannya. Semoga apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa dapat memperhatikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembekalan KKN ini. Selanjutnya, pembekalan KKN yang secara lebih teknis akan kami sampaikan. Ya, ini jadwal pelaksanaan KKN kita pada semester ini. Apa selesai kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Terlihat, Pak. Ya, jadi KKN edisi ini kita laksanakan selama 5-6 minggu, yaitu mulai tanggal 31 Mei kemarin seharusnya hingga tanggal 10 Juli 2021 nanti. Karena 10 Juli 2021 sesuai dengan kalender akademik, itu semua nilai dari DPR atas penilaian KKN ini dan juga nilai dari desa sudah harus masuk ke fakultas. Oleh karena itu, pentahapan kegiatan diatur dengan suara. Mohon semua di-mute dulu supaya jangan mengganggu. Ya, tolong di-mute ya. Jadi tahapan yang kita laksanakan yang pertama, hari ini adalah pembekalan sekaligus orientasi konsolidasi program kerja serta pengabdian yang akan kita usulkan secara online nanti. Kemudian minggu kedua itu dari tanggal 7 mulai hari ini sampai tanggal 12 Juni kita sudah ke desa, sudah berkenalan dengan pihak desa, dan sekaligus juga sudah mulai bisa dikerjakan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita laksanakan di sana yang nanti kita tuangkan dalam proposal KKN yang tentu kita sepakati bersama dengan pihak desa, kemudian dengan pihak DPL. Kemudian minggu ketiga sampai minggu kelima itu tanggal 14 Juni sampai 3 Juli
itu adalah pelaksanaan KKN di desa KKN, dan minggu ke-6 yaitu di tanggal 4 sampai 7 Juli, hanya 3 hari, itu finalisasi laporan KKN dan sekaligus juga perpisahan dengan pihak desa, dan diharapkan nilai dari DPL, dari desa sudah masuk, direkapitulasi, kemudian diserahkan ke fakultas. Kira-kira jadwalnya seperti ini. Nah, kemudian ini template daripada proposal, nanti akan saya kirimkan nanti ini kepada semua, tapi oleh karena itu mohon nanti dibuat grupnya, masing-masing kelompok membuat grup, nanti akan saya sebarkan ke seluruh DPL, nanti dari DPL adik-adik mahasiswa mendapatkan template ini. Ini proposalnya nanti. Nah, kemudian di halaman keduanya, ini halaman pengesahan nanti yang tentu ditandatangani oleh DPL, ya, kemudian oleh Kepala Desa, oleh Ketua RT, kemudian nanti Pak Warik 3. Jadi nanti setelah ditandatangani oleh DPL, ditandatangani oleh desa dan RT atau RW, kemudian diserahkan ke kami, nanti kami akan meneruskan ke pihak Pak Warik 3. Nah, kemudian ini halaman isi-isi daripada proposal tersebut, ya. Ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada target atau luaran tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan, dan seterusnya seperti ini. Nanti akan dibuat juga jadwal pelaksanaannya apa di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, ini absensi ya, presensi, observasi. Nanti pada minggu ini kita sudah langsung observasi, maka dibuat absen seperti ini. Nah, ini kemudian template laporannya nanti di akhir, laporan pelaksanaannya, hampir sama dengan proposal, isinya seperti ini. Kemudian yang lebih menarik lagi sebenarnya, ini isinya lampiran-lampirannya ini ada lampiran rencana dan realisasi pelaksanaan program, ada lampiran nilai, penilaian program oleh masyarakat, penilaian program oleh DPL, kemudian penilaian program oleh masyarakat penerima manfaat, kemudian ada rekapitulasi nilai. Ini juga realisasi dari rencana yang kita buat, ya nanti kita tuliskan seperti ini. Nah, ini presensi yang kita buat setiap hari. Jadi di sini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, ini diminta harus ditandatangan, bukan checklist, ya. Jadi harus ditandatangan. Jadi nanti mohon menjadi perhatian ini diminta untuk ditandatangan sampai 30 hari. Nah, kemudian ini form penilaian oleh DPL, kemudian oleh masyarakat, kemudian ini rekapitulasinya nanti digabung semuanya, maka ini nanti akan diserahkan kepada fakultas oleh DPL, tentu sudah ditandatangani oleh DPL. Nah, kemudian ada satu lagi jurnal harian, atau kita sebut dengan logbook kegiatan KKN. Jadi misalnya setiap hari, misalnya Rabu tanggal sekian, apa kegiatannya, siapa pelaksanaannya, apa hasilnya, dan kendala apa yang didapat, kemudian dokumentasi. Jadi ini setiap kegiatan ini namanya jurnal harian. Jadi per hari kita harus buat seperti ini, laporan per hari. Ya. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi untuk mulai KKN edisi kedua kemarin, kita sudah akan membuat laporan KKN kita ini menjadi buku pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satu nanti output hasil daripada kegiatan KKN kita akan dituangkan menjadi buku yang akan kita terbitkan nanti, yang ada ISBN-nya, sehingga adik-adik mahasiswa sudah langsung punya buku pengabdian beserta dengan DPL. Jadi nanti sudah ada bukunya. Ini kira-kira contoh KKN edisi kedua, ya.
ini Bu Haudi ini sebagai DPL-nya di Muara Bakti Babelan. Ini buku KKN-nya, isinya seperti ini. Nanti akan saya berikan template-nya, tapi gambarannya seperti ini. Ini buku KKN-nya, di halaman cover-nya seperti ini. Di sini penulisnya. Di sini adalah nama DPL, kemudian ada nama semua mahasiswa. Di sini. Diterbitkan oleh Ubara Jaya Press, tentu nanti ada ISBN-nya. Ini halaman keduanya, tim penyusunnya jelas. Ukuran kertasnya nanti 14,8 kali 21 cm. Jadi seperti A5 nanti. Jadi nanti dibuat laporannya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk ukuran kertas 14,8 kali 21 cm. Penulisnya, tim editornya, desain sampulnya, penerbitnya seperti ini. Ini cetakan pertama nanti. Nah, kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini jangan lupa menuliskan yang pertama kepada rektor, kemudian kepada Bu Dekan, dan kepada DPL, kemudian pada pihak desa. Seperti ini urutannya ya. Ini kata pengantar, ini daftar isi. Ini daftar isinya nanti, misalnya pendahuluannya, analisis situasinya, tujuan dan manfaatnya, pelaksanaan program kerjanya. Ini isinya seperti ini, baru kisah KKN di desa, misalnya desa Bangkok atau desa apa ya, desa Muara Bakti atau apa terserah. Ini lingkungan bermasyarakat di sana, kehidupan masyarakat di desa tersebut, potensi unggulan dan macam-macam ini nanti diisi. Kemudian bab keempat itu kesan masyarakat terhadap KKN Ubara Jaya misalnya, kemudian penutup, kemudian lampiran. Lampirannya itu ada logbook, kemudian ada biodata penulis. Nah ini juga jangan lupa juga biodata penulisnya seperti ini. Ini yang semester lalu. Ini fotonya di sini dibuatlah semenarik mungkin, secantik mungkin, karena ini nanti akan tampil dalam buku kita yang kita bisa kenang-kenangan kita dalam pelaksanaan KKN ini. Nah, terus di sini ada sekitar biodata, seperti biodata. Biodata ya, jadi seperti ini biodatanya. Nah ini nanti surat tugas kepada DPL. Di dalam surat tugas itu nanti ada nama-nama mahasiswa. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, kenapa kita melaksanakan KKN seperti saat ini, ya karena masih pandemi, maka kita harus bersama-sama menyerang pandemi, menyerang COVID-19 ini. Jadi kita harus mengarahkan anak panah kita melalui kegiatan KKN ini untuk memberantas COVID-19 ini. Ini latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, latar belakang dari pelaksanaan KKN ini tujuan umumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan juga. Tema umum KKN ini macam-macam ya, bisa komunikasi, informasi, edukasi untuk adaptasi kebiasaan baru new normal, kemudian dalam melakukan komunikasi, informasi, edukasi, peserta dapat sekaligus melakukan survei awal, survei periodik masyarakat, ya. Kemudian tema khususnya seperti ini tadi sudah sekilas sudah disampaikan oleh Bu Dekan. Tentu tema khususnya itu biasanya adalah kesehatan masyarakat. Apakah pemeriksaan atau screening, penapisan secara daring maupun luring kesehatan masyarakat, pembuatan masker, hand sanitizer, APD, lain-lainnya yang bertujuan untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian misalnya pembuatan tempat cuci tangan, ya. Kemudian misalnya pembuatan sarana penyampaian informasi massal yang aman dan dapat digunakan di masa pandemi 19 ini, misalnya seperti pengeras suara dan lain-lain ya. Kemudian pendampingan masyarakat, penekanan pada penerapan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pembuatan konten audiovisual, seminar atau webinar, forum diskusi, rembuk desa, dan metode lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian konten dan forum bertemakan kesehatan, protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat,
perubahan perilaku maupun tentang bahaya COVID-19 dan penularannya. Dan lain-lain. Kira-kira ini tema khusus yang bisa kita angkat. Yang kedua itu ketahanan pangan juga bisa kita angkat. Pengembangan ketahanan pangan, lingkungan inovatif seperti adanya apotek hidup, warung hidup, dan lainnya. Atau pembuatan pupuk atau alat dan bahan penunjang ketahanan pangan, atau pendataan kebutuhan logistik, dan lain-lain. Ini tema khusus ketahanan pangan. Atau juga ketahanan ekonomi masyarakat, pembuatan sistem lumbung pangan misalnya, sesuai kebutuhan yang ada di desa. Pengembangan semangat kewirausahaan, kemudian pendataan padat karya tunai, dan lain-lain. Bisa juga tema khususnya pendidikan selama COVID-19. Pendukung proses pembelajaran selama COVID dengan memperdayakan keluarga, bantuan langsung secara daring misalnya. Jadi kakak mahasiswa bisa membantu adik-adiknya nanti di sana yang masih sekolah dasar SMP atau SMA. Kemudian inovasi dukungan, pembuatan sistem maupun peningkatan peran masyarakat dan orang tua terhadap pembelajaran atau yang lain. Bisa juga penyusunan sistem informasi misalnya, pembuatan sistem level desa dengan tetap mempertimbangkan metode yang ramah dan lain-lain. Bisa juga pentaatan hukum selama COVID-19, ya, atau bisa juga terjun langsung sebagai relawan. Nah, kemudian ini tetap tema KKNT literasi dan numerasi, ya, bisa juga pengajaran literasi dan numerasi untuk SD, melakukan pengajaran, ya, tadi sudah disinggung juga, metodologi refleksi akan disampaikan lebih lanjut pada saat pembekalan. Nah, tujuan khususnya ini nanti tadi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19, mempraktekkan pembuatan media edukasi pencegahan COVID-19, merancang atau membuat aplikasi anti COVID-19, membuat APD, sosialisasi pencegahan COVID, inisiasi pembentukan komunitas relawan, advokasi kepada komunitas relawan, kerjasama dengan RT RW dalam penanganan pencegahan COVID-19, membangun kerjasama dengan media online dan media elektronik untuk publikasi pelaksanaan KKN edisi COVID-19 melalui media sosial. Jadi targetnya adalah terlaksananya dukungan dan penguatan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan COVID-19 ini, dan juga meningkatnya peran sivitas akademika UBJ dalam pencegahan COVID-19. Nah, dimensi KKN, yang pertama adalah program kurikuler, ya. Kemudian yang kedua program pengabdian masyarakat, jadi dimensinya ini merupakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah, ini program kegiatannya. Jadi kalau tadi sudah secara garis besar tema-temanya, ini programnya. Ini bisa diambil nanti, ya. Program edukasi pencegahan, penguatan pembelajaran daring, pembuatan sosialisasi media edukasi, dan lain-lain. Nah, ini juga program edukasi pencegahan bagi masyarakat, program yang sesuai dengan kondisi lingkungan, program-program yang terkait dengan kebutuhan pemerintah setempat. Ini yang akan kita programkan. Nah, pendekatannya pertama bisa individual. Artinya individual maksudnya apa? Mahasiswa secara individu melaksanakan program KKN ini secara individual di lokasi sekitar tempat tinggal, tapi tentu di dalam koordinasi daripada kelompok, ya, atau DPL. Mahasiswa melaksanakan kegiatan yang menggunakan media sosial dan media lain sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kelompok terbatas, pendekatan pakai dengan menggunakan kelompok KKN. Kemudian kaderisasi. Nah, strateginya dilakukan dengan menggunakan dan membuat media sosial, bisa juga dilakukan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, nanti desanya ditentukan oleh masing-masing kelompok, ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan semua kelompok, diharapkan di mana yang paling dekat dengan mahasiswa, di situ diambil titik sentralnya, titik terdekatnya, dan yang komunikasinya sudah lancar sehingga pelaksanaannya nanti lebih lancar. Kemudian dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan RT, RW, desa, dan kelurahan.
dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan media cetak, media online, dan media elektronik, dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah, dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah setempat di dalam penanganan COVID-19. Metodenya bisa melalui smartphone, misalnya kita bikin tanya jawab, metode tanya jawab melalui WhatsApp, atau Twitter, atau Instagram, atau Line, kemudian pakai video conference, atau video call, atau aplikasi anti COVID-19. Bisa juga dengan metode kita langsung ke tempat tinggal mahasiswa atau desa di mana kita melaksanakan KKN, misalnya kita membuat masker, hand sanitizer, brosur, leaflet, spanduk yang akan kita pasang nanti di sana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sana, ya. Kemudian bisa juga metode jejaring dengan satuan penanganan, jadi kita bisa kerjasama dengan Satgas misalnya, ya. Kemudian dengan media cetak, media online, dan media elektronik, pembuatan berita misalnya tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN ini, pemberian informasi tentang aktivitas kepedulian masyarakat di dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, penyampaian data perkembangan COVID-19 yang ada di desa tersebut. Metode yang kelima itu pembelajaran daring, ini misalnya penguatan materi daring bersama guru, pendampingan siswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pembuatan media pembelajaran daring untuk menguatkan media yang digunakan oleh guru atau sekolah. Nah, kemudian ini menjadi mengikuti pembekalan dosen DPL dan mahasiswa peserta KKN, jadi harus duduk bersama nanti, kemudian mendampingi ini untuk DPL-nya nanti, ya. Kemudian kewajiban mahasiswa ini mengisi KKN di KRS, ya, kemudian memahami pedoman KKN, ya, kemudian melaksanakan bimbingan dengan DPL secara individual dan kelompok, melakukan koordinasi untuk menentukan tempat desa yang akan dipilih, kemudian koordinasi juga nanti dengan pihak desa tersebut untuk menyusun program KKN-nya, kemudian melaksanakan KKN-nya selama 30 hari, boleh dilaksanakan secara offline dan juga online. Kalau offline tentu memperhatikan program kesehatan, ya, prokes. Jangan pernah lupa untuk prokes ini. Jadi setiap kita ketemu dengan pihak desa, kita harus menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kemudian melaksanakan program KKN ini dengan memperhatikan prokes tersebut dan mentaati seluruh peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Nah, kita buat program KKN sesuai tadi sudah disinggung di depan, kira-kira program-program apa yang akan kita laksanakan nanti, tentunya berdasar kebutuhan desa di sana apa, itu yang utama. Kemudian kita buat seperti yang di depan tadi sudah disampaikan tema-temanya. Nah, ini nanti contohnya, ya, nanti ada di sini nama kelompoknya, kemudian ini diisi nanti jenis kegiatannya, sasarannya, medianya, mitra kerjanya, sumber dananya, keterangannya. Kita buat seperti ini. Nah, pelaksanaan udah, ya. Oke, saya pikir ini juga tadi sudah disinggung di depan. Ini pembimbingan dari DPL-nya, ini monefnya oleh DPL dan oleh pihak desa. Nanti laporan KKN-nya dibuat, ya. Kira-kira seperti ini pembekalannya. Untuk lebih jelasnya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau juga dari DPL, boleh kita diskusi supaya pelaksanaan KKN di semester ini boleh berjalan dengan lancar. Sesi tanya jawab kami buka. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Susanti, ya. Pak, kalau KKN-nya jadwalnya tabrakan sama jadwal KP gimana ya, Pak? Jadwal KKN dengan KP. Iya.
tabrakan. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi? Sudah, Pak. Itu aja? Itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan lain lagi nanti supaya kami tampung dulu 3 pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Rohmat Umar. Ya, silakan. Ya Pak, untuk kami khususnya kan kelas karyawan. Ya. Kelompok kami pun juga ya hampir 50% kelas karyawan. Ya. Dan kami bisa spare waktu untuk KKN ini mungkin di weekend lah, Sabtu Minggu Pak. Ya. Terus teknisnya bagaimana Pak? Mohon arahannya biar sama-sama win-win solusi gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih Umar. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lain lagi untuk sesi 1 ini. Ada lagi? Silakan bertanya supaya jangan ada yang kurang jelas. Jadi nanti dalam pelaksanaan sudah bisa berjalan dengan baik. Oh ya Pak, nambah satu lagi Pak. Oke. Untuk proker Pak, seandainya kami propose program kerja, ya apapun itu yang hubungannya dengan COVID lah. Terus masalah pendanaan, itu sumbernya dari anggota kami melakukan atau patungan atau dari kampus ada kebijakan lain gitu Pak. Seandainya program kerja itu membutuhkan dana yang ya nominalnya cukup besar lah Pak untuk kedepannya gitu Pak. Oke. Ya. Oke, saya pikir 3 pertanyaan sudah ditampung ya. Yang pertama, pertanyaan dari Susanti, kalau KKN bentrok dengan KP. Yang pertama sebenarnya jawabannya kita harus sebenarnya mengusahakan ini tidak bentrok. Artinya karena KP juga harus datang tiap hari, KKN juga harus datang tiap hari. Tetapi karena pandemi seperti ini, sehingga semua itu bisa dilaksanakan secara online. Karena KP yang dilaksanakan misalnya oleh Susanti, apakah tiap hari datang ke perusahaan? Susanti? Iya, Pak. Atau dilaksanakan secara online juga? KP-nya dilaksanakan secara offline, Pak, dimulai tanggal 14 Juni. Tiap hari ya? Iya. Berarti KKN yang bisa kamu laksanakan sama seperti kelas karyawan, itu dilaksanakan sepulang KP atau weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi nanti Susanti dan Rohmat Umar atau kelas karyawan, waktu senggang setelah pulang dari perusahaan, dari kerjaan, itu bisa langsung berkoordinasi dengan pihak teman-temannya, satu kelompok, apa yang bisa dilaksanakan. Kemudian Sabtu dan Minggu itu harus terjun ke lapangan bersama-sama dengan, artinya kalau Senin sampai Jumat temannya yang tidak bekerja misalnya, tapi hari Sabtu dan Minggu adalah temannya yang bekerja. Jadi secara bergantian seperti itu. Atau sepulang kerja, misalnya siapa yang menyusun proposal, jadi bagi-bagi tugas. Semua anggota kelompok harus berkontribusi di dalam pelaksanaan KKN ini. Jadi kontribusinya macam-macam ya, silakan menyesuaikan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Itu jawaban yang pertama sama Susanti sama Umar terkait dengan kelas karyawan. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Umar, masalah program kerja yang dilaksanakan. Jadi sebenarnya begini, program kerja kita itu kita harus susun sesuai dengan kemampuan kita. Sumber dana utama adalah dari mahasiswa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan DPR boleh mengajukan dana ke kampus melalui program pengabdian kepada masyarakat. Tentu harus punya proposal. Hanya memang ini harus secepat mungkin, karena
proses sampai nanti dananya cair itu butuh waktu. Jadi dari awal sesegera mungkin itu bisa diajukan oleh DPL-nya ke kampus untuk segera bisa dikaji, dan kalau memang disetujui nanti dananya akan diberikan. Jadi tapi yang utama adalah sumber dana dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya 10 mahasiswa, ya kebutuhannya berapa, yaitu dibagi rata. Biasanya seperti itu setiap semester ya. Tapi kalau misalnya DPL-nya mau mengajukan program pengabdian kepada masyarakat, ya harus tentu membuat proposal dan secepat mungkin untuk diajukan. Itu kira-kira jawaban terhadap Susanti dan Rohmat Umar. Kira-kira menjawab atau masih ada yang terganjal? Susanti sama Rohmat? Menjawab Pak, cukup jelas Pak, terima Cukup ya. kasih. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Yang lain, silakan kami buka sesi kedua. Mohon hari ini semua kita clearkan supaya jangan ada ganjalan lagi ke depan. Jadi nanti setelah pelaksanaan baru tanya-tanya, kan lebih baik dari sekarang kita diskusikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan jangan lupa mengisi absen ya, absen pembekalan KKN. Ada di chat kalau nggak salah ya. Tolong diisi absennya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Stefanus, Abdurrahman, Riko, Martina, Nurani, Arya. Ada pertanyaan? Yuk, jangan malu-malu bertanya. Apa sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, ya berarti sudah siap untuk melaksanakannya. Stefani, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, Martina. Silakan Martina. Jadi nanti proposalnya itu alurnya ke kampus dulu, ke BPL gitu, atau langsung ke desanya, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi proposal. Oke, dari Martina. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, Stefani, silakan. Jadi kan di kelompok saya ini kan ada yang udah ikut KKNT ya, Pak? Ya. Nah, itu orangnya tetap ikut KKN atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, KKNT ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua ini. Saya izin bertanya, Pak. Oh, Nurani, ya silakan. Untuk implementasi di desa KKN itu, Pak, tanggal 14 Juni sampai tanggal 3 Juli. Itu full dari tanggal 14 sampai tanggal 3 atau seminggu itu misalkan 2 atau 3 kali pertemuan gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sudah dapat 3 penanya. Yang pertama dari Martina terkait dengan proposal. Jadi proposalnya nanti Martina setelah disusun oleh kelompok, ditandatangani oleh DPL, ditandatangani oleh pihak desa, setelah itu baru diserahkan ya secara online aja, bisa di email ya, atau di WA juga bisa kalau memang terlalu besar, dikirim ke kami, ke fakultas ya. Nanti di emailnya bisa langsung ke ft@ubarajaya.ac.id ya, alamat emailnya nanti bisa dikirim ke sana. Setelah ditandatangani oleh
DPL, dan juga pihak desa. Gitu ya Martina ya. Oke, yang kedua untuk Stefani, kalau memang ada temannya yang sudah ikut KKNT dan sudah mendapatkan nilai, itu tidak perlu ikut lagi. Nanti tinggal diberikan nilainya ke DPL-nya untuk diserahkan ke fakultas. Atau kalau sudah diserahkan ke fakultas, berarti nanti diingatkan kepada pihak fakultas untuk mengisi nilai itu di nilai KKN dari peserta tersebut, mahasiswa tersebut. Pertanyaan yang ketiga dari Nurani, dari 14 Juni sampai 3 Juli itu kita laksanakan full. Jadi setiap hari kita harus melakukan kegiatan di sana. Nah, kegiatannya seperti yang disampaikan di awal, bisa offline, bisa online. Artinya setiap hari KKN tersebut dalam jadwal pelaksanaan KKN itu harus ada presensi dan harus ada kegiatan yang dilampirkan dengan foto kegiatannya nanti. Jadi kalau misalnya dilaksanakan offline, gampangnya di foto, misalnya bagi-bagi masker misalnya, atau menyerahkan atau lagi membuat wastafel misalnya, atau membuat masker, atau membuat hand sanitizer, atau apapun itu, misalnya, atau mengadakan penyuluhan, atau mengajari adik-adik SD, kelas SD di sana misalnya, atau lain. Semua itu difoto, dimasukkan dalam logbook atau jurnal harian. Itu dilampirkan nanti di dalam laporan. Jadi setiap hari harus ada kegiatannya. Apakah itu dilaksanakan offline atau dilaksanakan online. Tapi full. Jadi selama 30 hari, ya, itu harus jalan. Mulai hari ini sebenarnya sudah harus jalan, ya. Jadi dari tanggal 7 Juni sampai sudah harus ada presensi. Jadi hari ini sudah harus ada presensinya. Itu nanti tolong semua kelompok membuat presensinya. Jadi ini nanti difoto, ya, kegiatan kita ini difoto untuk menjadi hari pertama dari pelaksanaan KKN kita. Jelas kira-kira kepada Martina, Stefani, dan Nurani? Cukup, Pak. Jelas, Terima Pak. kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, mohon maaf, Pak, mau bertanya lagi. Ya, Berarti kalau misalnya mereka udah dapat nilai, berarti saya kekurangan orang dong, Pak, di kelompok. nggak apa-apa. Gak apa ya? Oke, Ya. Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Guntur ya, silakan Guntur. Berarti implementasi ke desanya itu berbarengan dengan UAS ya, Pak? Nanti pada, oh ya, Itu, itu Pak. aja ya. Berbarengan UAS ya, bentrok ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Supaya nanti saya bisa jawab sekaligus. Oke, kalau nggak ada sementara saya jawab dulu. Nanti memang ini akan bentrok dengan pelaksanaan UAS. Jadi untuk pelaksanaan UAS, tetap kalau UAS kita harus izin, ya, izin ke desa untuk mengikuti UAS. Karena UAS memang dilaksanakan secara online juga, bisa juga dilaksanakan dari rumah atau dari tempat desa, di mana kita melaksanakan kegiatan KKN. Seperti itu ya, jadi ya harus harus memanfaatkan semua waktu yang ada dalam pelaksanaan KKN ini. Itu Guntur. Jelas ya Guntur ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi saya minta semua nanti anggota kelompok harus aktif dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini, ya, yang nanti dibuktikan dari presensi dan juga jurnal harian, dan nanti seminggu ini sudah harus menyerahkan program kerja. Jadi harus segera mulai hari ini sudah langsung menyusun program kerja. Kalau memang langsung mau berangkat ke desa, hari ini juga kita harus sudah menyepakati desa mana yang akan kita pilih, yang tentu sudah ada komunikasi dengan baik, dengan catatan harus berada di Kabupaten Bekasi
Kota Bekasi, dan Kabupaten Cikarang. Hanya sebatas itu ya, di luar itu tidak boleh. Terlalu jauh nanti, kita masih sekitar-sekitar kita dulu, supaya jangan kita nanti terlalu jauh, sementara sekitar kita masih banyak yang butuh bantuan kita. Jadi kita sepakati desanya, hari ini setelah kita menyepakatinya, mau langsung misalnya kita ke desa, boleh. Ya, atau besok misalnya kita ke desa, langsung kita laksanakan ketemu dengan pihak desa perkenalan, sekaligus nanti bisa melaksanakan menyepakati program kerja apa yang akan kita lakukan. Setelah itu baru ditandatangani, baru diserahkan ke fakultas, kemudian kita sudah langsung menjalankan kegiatan tersebut. Jadi yang utama ya, kita harus membuat proposal, setelah itu kita membuat presensi, lembar presensi, kemudian kita harus membuat jurnal harian, kemudian kita harus membuat laporan. Laporannya nanti dibuat dalam bentuk buku, ukuran A5, yang 14,8 kali 21, isinya nanti sudah seperti nanti akan saya serahkan kepada kita semua melalui DPL, sehingga dapat mengikuti sesuai dengan template yang ada. Saya pikir kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup pembekalan kita hari ini. Ya. Mohon maaf, Ya. saya mau bertanya. Ya. Di kelompok saya kan 10 orang ya Pak, tapi Ya. itu yang 5 udah ikut KKNT, berarti kita cuma berlima Pak. Cuma Terus berlima. yang 2-nya masih sibuk KP, itu gimana ya Pak? Ya memang harus Jalan berlima. keluarnya. Nah itu sebenarnya masalahnya kalau dilaksanakan KKN isi KRS sekarang, tapi dia sudah melaksanakan, itu menyulitkan kita sebenarnya. Itu sangat menyulitkan. Seperti ini kejadiannya. Jadi mau tidak mau kita harus menerima resiko itu. Kenapa seperti itu? Ya itu dia. Jadi harusnya, karena kita kan basisnya mengambil peserta KKN dari KRS, dari SIA. Jadi siapa yang isi KKN di SIA-nya, itu yang akan kita atur kelompoknya. Ternyata dia sudah melaksanakan KKN sebelumnya, dengan segala macam alasan. Ini akan merepotkan kita, merepotkan ke depan. Nah ini buktinya ini, 5 orang sudah ikut, 5 orang lagi yang belum. Ya udah mau tidak mau satu kelompok itu 5 orang. Kan menyedihkan ini jadinya, seperti itu. Karena kalau kita atur rombak total lagi nanti semuanya, itu akan berantakan. Padahal waktu kita sudah tinggal sedikit. Jadi saya pikir jalan seperti apapun itu, kita harus jalan. Karena kalau nanti saya rombak total lagi kelompoknya, ya itu akan merepotkan memang. Karena saya tidak tahu juga siapa yang sudah ikut KKN, siapa yang belum. Jadi saya mengambil dari SIA, siapa yang isi KRS KKN-nya, KKN di KRS-nya, ya udah tinggal saya kelompokkan. Setelah dapat kelompoknya, ternyata dia sudah KKN. Saya mana tahu, gitu loh. Itu masalahnya. Jadi akibatnya seperti ini. Jadi mau memang harus jalan. Jadi kalau memang 5 orang ya silahkan. Kalau memang 7 orang ya silahkan jalan. Seperti itu. Baik Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian pembekalan hari ini. Semoga kegiatan pelaksanaan KKN edisi 3 ini kita bisa laksanakan dengan lancar tanpa ada kendala, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tidak ada yang terdampak virus corona, maka kami minta dengan sangat sesuai dengan arahan Bu Dekan tadi, harus menjaga kesehatan, menjaga prokes, jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak. Ya, tolong ini menjadi perhatian kita bersama, karena COVID ini ada. Jadi jangan menganggap remeh, jangan sepele, tolong benar-benar ini diperhatikan. KKN ini betul-betul kita harus laksanakan dengan baik, sehingga mau tidak mau, karena ini sudah menjadi
program akademik kita, apapun keadaannya. Oleh karena itu kita harus berbuat bijak dalam pelaksanaan KKN kali ini. Jadi kita bisa melaksanakan secara online, bisa juga kita laksanakan secara offline. Tentu harus memperhatikan prokes. Itu yang pertama. Yang kedua, kedisiplinan. Artinya kedisiplinan walaupun dilaksanakan secara online, tapi harus terjadwal dengan baik. Jadi jangan juga sesuka hati. Artinya yang ada cuma isi absen aja, tapi kegiatannya tidak ikut. Nah, kalau ada seperti ini, mohon segera itu dilaporkan kepada DPL, supaya DPL mencatat. Ada beberapa pengalaman ya sebelumnya, ada mahasiswa yang tidak aktif, sehingga DPL-nya tidak memberikan nilai, dan akhirnya dia menuntut, saya sudah ikut KKN. Begitu kita konfirmasi ke DPL-nya, DPL-nya mengatakan tidak aktif. Jadi mau tidak mau, ini menjadi perhatian kita bersama, jangan ada mahasiswa yang tidak aktif. DPL nanti berhak memberikan nilai kepada Anda. Dan juga masyarakat setempat nanti di sana. Nanti kami juga akan memantau. Ya, setelah nanti proposal diserahkan ke kami, maka itu menjadi dasar kami untuk memantau ke pihak desa bagaimana pelaksanaan dari masing-masing kelompok di desa tersebut. Ya, dan kemudian komitmennya harus dijaga. Jadi kalau janji dengan desa harus ditepati. Misalnya janji jam 8 pagi, jangan datang jam 9 pagi. Akhirnya mereka yang menunggu kita. Ini sudah ada yang komplain. Ya, jadi tolong ini diperhatikan. Jadi kalau janji jam 8, ketemu di desa, ya kita harus jam 8 datang. Lebih baik kita menunggu daripada pihak desa. Karena kita yang butuh. Ya, jadi saya pikir itu kira-kira poin yang perlu kami sampaikan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami sudahi pembekalan KKN edisi 3 ini sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Bapak Ibu DPL yang terlibat menjadi DPL pada semester edisi 3 ini. Terima kasih atas kehadirannya, terutama Pak Ibnu, Bu Dovina, Bu Haudi, Bu Sopi, Pak Hernowo, Pak Rizky, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada 7 DPL yang terlibat pada edisi ketiga ini. Dan kepada seluruh mahasiswa peserta KKN, mohon kita bersama-sama melaksanakan KKN ini dengan semaksimal mungkin. Kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih.